Yo, halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas beasiswa full belajar bahasa Mandarin di China. Oke, nah namanya itu beasiswa Confucius ya. Jadi, beasiswa Confucius itu adalah beasiswa buat mereka-mereka yang mau belajar bahasa Mandarin mulai dari yang 1 semester, 1 tahun, S1 dan S2. Nah, sebelum ke video, intro dulu. Buat kalian yang mau belajar bahasa Mandarin di China, nah saya kali ini akan sharing tentang bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk daftar beasiswa Confucius. Nah, saya lihat HP ya, soalnya materinya ada di HP. Hai. Oke. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang ini ya, penerima beasiswa. Ya, siapa saja yang berhak gitu, apa segala macamnya. Nah, yang pertama itu persyaratannya adalah bukan merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Nah, jadi buat kalian yang warga asli Indonesia jadi bisa gitu loh. Tapi kalau kalian rakyat Tiongkok asli, jadi tidak boleh menerima. Terus yang kedua itu adalah memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, serta memiliki fakta moral dan pelajaran yang bagus. Nah, jadi kesehatan kalian itu penting gitu loh. Terus yang ketiga itu adalah tertarik untuk berprofesi dalam bidang pendidikan Mandarin dan menyebarluaskan bahasa Mandarin ke dunia. Nah, ya itu cuman basa-basi ya. Tapi ya intinya itu yang pertama itu adalah kalian itu bukan rakyat Tiongkok. Terus yang kedua, kalian sehat, tidak yang memiliki HIV apa segala macam seperti itu. Terus yang terakhir itu umur itu di antara 16 sampai 35 tahun ya. Jadi seperti itu. Terus kalau kalau kita sebagai guru bahasa Mandarin, nah kalau kita punya sertifikat, kita diperbolehkan sampai 45 tahun umur ya. Jadi umur 45 tahun kita masih bisa untuk daftar S1 atau S2 seperti itu. Nah, terus di sini ada jenis-jenis ya dan persyaratan pengajuannya ya. Yang pertama itu ada untuk pelamar S2 ya. S2 dalam memilih jurusan pendidikan bahasa Mandarin ya. Yang pertama itu jangka waktunya kuliahnya itu ditempuh dalam 2 tahun ya. Itu udah memiliki gelar sarjana. Nah, terus yang kedua persyaratannya ini persyaratannya itu memiliki nilai HSK 5 minimal 210. Ya, ingat ya. Memiliki nilai HSK 5 210. Itu buat yang mau daftar S2 ya. Dan HSKK level menengah. Jadi HSKK itu ada 3 tingkatan ya, ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang tinggi gitu ya. Itu udah bisa daftar ya. Jadi HSKK level menengah. Terus mereka juga persyaratannya juga menyerahkan atau pelamar itu kita ya yang mau daftar itu menyediakan ya kayak perjanjian gitu ya. Jadi buat sekolah mana gitu nanti kita lulus kita mengajar gitu ya. Tapi yang lulus gak ngajar semua sih, gak banyak juga yang pulang ngajar gitu. Ini cuman ya buat persyaratan saja gitu loh. Terus ada jenis yang kedua itu adalah S1 ya, dimana S1 itu jangka waktu belajarnya itu ditempuh dalam 4 tahun ya. 4 tahun itu sudah lulus. Dan wajib memiliki ijazah SMA.
Nah, jadi buat kalian yang mau daftar S1 dalam pendidikan bahasa Mandarin itu persyaratannya adalah memiliki ijazah SMA. Nah, terus yang kedua itu ada nilai HSK 4 ya, minimal 210 juga ya, cuman HSK 4. Terus nilai HSKK level menengah juga minimal 60 gitu. Lanjut yang untuk pelamar 1 tahun ajaran ya. Jadi di sini juga ada beasiswa yang 1 tahun ya, dimana itu pelajarannya itu ditempuh dalam 11 bulan ya, 11 bulan ya gitu. Terus itu persyaratannya itu memiliki HSK 3 ya, nilai 270 sama HSKK Cengci ya. Maksudnya HSKK itu ya yang cuci nggak apa-apa ya, yang dasar ya. Jadi ada tingkatan kan ya. Buat yang 1 tahun ini mereka itu bisa, yang HSKK dasar itu udah bisa sih. Terus yang HSK 3 270 ya. Terus yang kedua itu ada jurusan ini apa, Yuanxue, jadi kayak sastra bahasa Mandarin ya. Kalau sastra terus sejarah China itu ada juga yang 1 tahun itu minimal HSK 4 ya, nilai 180. Terus HSKK Cungci gitu. Menurut saya sih lebih ini ya, apa, lebih mudah yang ini. Yang pertama itu yang 1 tahun yang ini, yang pelamar untuk pendidikan bahasa Mandarin ya. Jadi cuman HSK 3 ya. Terus sama HSKK udah itu aja. Mau dasar atau menengah juga gak apa. Kalau yang sastra Mandarin itu ini ya, apa, HSK 4 sih ya, lebih tinggi, lebih susah gitu loh. Ya cuman itu sih. Terus ada yang namanya itu yang 1 semester. Nah, buat beasiswa yang 1 semester itu ini ya, apa, pendidikannya itu di China itu ditempuh dalam 5 bulan ya gitu. Terus minimal pendaftar apa, persyaratannya itu ada HSK 3 ya 210 nilainya, terus ada SKK. Terus SKK itu mau dasar atau menengah itu nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Jadi seperti itu. Terus ada ini, ada jurusan Chung-I atau medikal ya. Jadi kayak belajar kesehatan sama kebudayaan gitu. Itu tapi jarang sih yang apa, yang ngambil ini. Kalau dalam daftar beasiswa Confucius gitu jarang sih kayak gitu. Nah, terus yang kita dapat kalau daftar beasiswa Confucius itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu CV ya. Jadi biaya sekolah itu sudah ditanggung mereka semua gitu. Terus ada itu lagi Cusuve, jadi tempat tinggal udah mereka yang bayar semuanya pas segala macam. Nah, jadi terus yang ketiga itu ada Senghuove ya. Jadi biaya ini apa, biaya hidup sehari-hari itu buat yang 1 tahun 1 semester atau yang S1 itu per bulannya dikasih 2.500 RMB. Nah, terus kalau yang buat S2 itu dikasih 3.000 RMB per bulan. Jadi seperti itu. Nah, terus beasiswa itu juga udah termasuk asuransi kesehatan kalian di China gitu. Ya udah itu aja sih. Kalau emang belum apa ya, kalau ada yang belum jelas atau pengen tanya-tanya boleh di kolom komentar, saya bakalan jawab sendiri kayak gitu. Jadi udah sih kayak gini sih, nggak ada lagi kan ya. Udah semua sih. Jadi beasiswa Confucius itu ya beasiswa full ya. Jadi semuanya udah ditanggung, terus biaya makan kita udah ditanggung, tempat tinggal ditanggung, asuransi kesehatan ditanggung, itu sih. Terus jenis-jenisnya ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun, ada yang S1, terus ada yang S2 kayak gitu ya. Jadi persyaratannya juga udah ada persyaratannya juga saya udah kasih tahu barusan. Kalau emang belum mengerti nggak apa-apa, komen di bawah, saya bakal jawab sendiri kayak gitu sih. Udah selesai, bye bye.